ini mah bukan acting lagi, memang bunda sehari-harinya emang begitu. Menaklukkan hati mertua itu sebenarnya gini, ikut apa yang dia bilang. Kalau bisa kita gini, sebelum dia suruh kita lakukan. Pokoknya di sini benar-benar ya seperti di live. Kalau udah marah-marah bener, mukul mau mukul bener, gitu. Tapi tetap ada batas. Bunda, oke Bunda, ini kan film pertama Bunda, gimana perasaannya dulu nih? Rasanya sih pertama kaget, dan kedua bisa nggak sih gitu ada waktu gitu. Tapi penasaran, pingin mau juga karena layar lebar kan. Nah, terus ketika pas waktu itu sempet akan ngomong bareng di telepon, di WhatsApp grup gitu, diceritakan lah gimana dia udah tertarik dan mencoba untuk mau gitu. Oke, nah gimana pengalamannya Bunda syuting film pertama ini? Luar biasa sih, kayaknya setelah nengok hasil filmnya malah pingin lagi sih, tapi dengan versi yang lain gitu. Lagi ya. Dan di sini kan peranan sebagai mertua yang mungkin identik di sini galak. Gimana Bunda? Mungkin ada kesulitan atau tantangan tersendiri? Kesulitannya sih kalau misalnya dikasih pas lagi disuruh Bunda harus bilang gini, kan banyak kata-kata yang ini kan versinya Medan, perempuan apa mama Batak gitu. Sutradaranya kan memang orang Batak, cuman dia mungkin lama di Bandung sehingga dia banyak kata-kata yang harus Bunda benerin. Ini kayaknya nggak ada bahasa Medan kayak gini, jadi Bunda tambahin gitu. Jadi terus kata sutradaranya, Bunda yang penting Bunda bisa nyambung itu aja. Karena Bunda memang tantangan Bunda tuh nggak bisa ngafal satu. Kedua banyak kata-kata yang Bunda tuh nggak bisa mengucapkan. Karena bahasa Indonesia Bunda tuh sangat lemah, gitu, sangat kurang karena udah lama di Eropa. Jadi kalau ada kata-kata istilah-istilah, aku bisa ganti nggak Mbak gitu, jangan yang kayak gini Eda gitu, ganti yang lain boleh. Gitu. Berarti masih sejalan ya gitu. Disesuaikan ya Bunda ya. Oke, nah karakter mertua sendiri, Bunda apa ya sempat riset kah atau ada relate kah gimana kah Bunda? Gimana maksudnya? Memerankan karakter di sini, memperdalam karakternya. Apa yang Bunda lakukan mungkin sebagai mertua galak? Ya pokoknya yang galak gitu, kayak judes gitu, kayak kejam gitu sama sebenarnya sayang, cuman komunikasinya aja yang kurang dapet. Terus karena kan kemauan Bunda tuh si Andara ini kalau bisa jangan bekerja, tapi Bunda lupa kalau Bunda juga membutuhkan dia untuk membantu perekonomian gitu. Buat kan ini agak identik dengan bahasa Batak ya Bunda. Bunda ada kesulitan sendiri nggak sih untuk? Kalau untuk bahasa Medan sih enggak, karena itu bahasa Bunda sehari-hari dan kebetulan memang Bunda di dunia pas Bunda di live juga memang orang akan langsung tahu ini Bunda dari orang Medan gitu. Jadi banyak kata-kata yang bahasa Medan yang Bunda udah tukar semua di. Jadi dari skenario itu ada kata-kata yang ini kayaknya bukan bahasa Medan, ini bahasa Jakarta, ini bahasa Indonesia baku. Kalau bahasa Medan nggak seperti ini, misalnya seperti goblok gitu atau bodoh, bahasa Medan kan pau gitu. Jadi ini harus pau gitu, pau kali kau contohnya gitu. Terus gimana cara Bunda untuk memporsir diri Bunda sebagai Bunda yang biasa nge-live dan mendalami peran itu Bunda? Bunda rasa nggak ada perubahan. Jadi memang sehari. Jadi karena dikasih peran itu memang itu memang udah karakternya Bunda. Jadi udah memang makanya saya ada komen-komen ngatakan ini mah bukan acting lagi, memang Bunda sehari-harinya emang begitu. Jadi begitu dikasih peran ya udah lanjut. Jadi memang udah dapat peran yang marah-marah, ngamuk-ngamuk, cerewet. Ya itu memang udah pas ketika live. Ngomong marah-marah, bentak-bentak itu udah biasa. Terus gimana rasanya Bunda untuk beradu acting dengan para pemain yang lainnya Bunda? Mereka juga ya maksudnya mereka kan masih muda, tapi mereka banyak pengalaman daripada Bunda. Tapi Bunda karena juga pernah berakting di dunia sinetron tahun 2001 ya, tahun 2001-2002. Jadi kayak udah biasa. Dan Bunda juga harus menunjukkan bahwa aku juga berpengalaman, jadi nggak begitu cangguh gitu dalam menghadapi mereka. Gitu. Untuk pemain yang paling klop sama Bunda siapa nih Bunda? Yang paling dekat sama aku cuman si Andara sih sebenarnya. Andara lebih, karena sama Andara lebih banyak berperan dari mulai yang marah-marah, akhirnya ada bahagianya, ada pokoknya gitulah. Dan dia lebih dia tuh lebih kayak remaja, termasuk Dimas juga yang
yang Bunda bisa cuman sama Dimas Bunda jadi di sini cerita itu nggak setiap tempat Bunda marah. Jadi di saat sama si Andara Bunda ngamuk-ngamuk, tapi saat sama Dimas Bunda berubah karakter jadi orang yang lembut karena Bunda sayang sama Dimas itu, sama si suaminya Andara, anak saya gitu. Si sebagai apa lupa nih Bunda, sebagai bukan sebagai Dimas itu sebagai apa ya? Sebagai Andara Dimas Raja. Nah, jadi tapi bisa kenapa yang Bunda pikir gini, ketika Bunda sama si Raja itu Bunda bisa lembut, bisa kayak ya seorang ibu yang sayang sama anaknya gimana sih, pasti beda kalau yang bukan anak. Jadi kayak Bunda lebih berharap, Bunda lebih perhatiin Raja kamu udah makan belum, nanti istri kamu ini kamu nggak ngasih makan si Raja pagi, itu lebih judes ke itunya. Oke, Bunda, aku mau minta tipsnya dong menaklukkan hati seorang mertua, ada nggak Bunda? Menaklukkan hati mertua itu sebenarnya gini, ikut apa yang dia bilang. Kalau bisa kita gini, sebelum dia suruh kita lakukan. Misalnya gini, janganlah jadi menantu yang malas, harus rajin, jalankan dengan ikhlas, jangan pernah berbicara yang menyakitkan atau ya kan kalau sudah menjadi suami orang, sudah menjadi suami anaknya, otomatis mamanya juga jadi mama kamu. Jadi bagaimana seperti kamu menghadapi ibumu. Dengan sendiri nanti mertua akan jadi hatinya lebih sayang. Oh ternyata menantuku tidak seperti yang ku gambarkan. Ternyata dia dengerin apa kataku. Segala-galakannya orang, kalau kita yang lembut pasti jadi reda, jadi baik gitu. Oke. Itu juga menjadi tips menjadi menantu idaman nggak versi Bunda Korla? Menantu idaman? Menantu idamannya itu yang pokoknya dia harus bertanggung jawab sama suami, ngurusin anak, pandai mengurus rumah tangga, memberikan hidangan-hidangan makan yang pinter, yang enak, sehingga memancing mertua untuk oh ternyata kamu pinter masak gitu. Bunda melihat cerita di film ini, menurut Bunda ini banyak gak sih orang-orang Indonesia yang mengalami hal seperti ini? Kayaknya mungkin banyak sih ya. Banyak sih, mungkin banyak. Bahkan mungkin ini kan diambil dari kisah nyata cerita ini sebenarnya. Ini bukan cerita fiksi tapi cerita nyata. Memang ada jalan ceritanya sehingga Bunda mau menerima tawaran ini. Karena bukan hayalan. Terus pesan dari Bunda sendiri tuh buat para penonton yang menonton film ini apa Bunda? Ya buat para penonton, ambillah cerita ini sebagai pelajaran gitu. Dari sisi mana yang bisa kalian ambil, dari sisi mana yang harus kalian buang. Jadi makanya tontonlah film ini Mertua Ngeri Kali 11 Desember dan lihat jalan ceritanya. Nanti kalian akan tahu seperti apa Donda. Apakah dia benar-benar galak, tidak punya rasa sayang sama menantunya atau gimana? Oke, mungkin terakhir ya Kak. Ini kan Mertua Ngeri Kali. Sengeri apa Bunda Korla di sini? Pokoknya di sini benar-benar ya seperti di live. Kalau udah marah bener, mau mukul bener gitu. Tapi tetap ada batas. Jadi itu hanya ya kalau itu acting, tapi emosi itu emosi ya udah emosi. Jadi nggak ada pakai mencoba untuk emosi lagi, nggak ada karena udah terbiasa dengan emosi. Natur aja emosinya gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.